Selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Puji Tuhan. Apakah kalian hari ini merasa bersemangat atau ada yang sudah lapar? Lapar, Ibu. Lapar? Iya, Ibu. Tadi pagi tidak makan? Tidak sarapan? Ada, Ibu. Pagi hari itu harus sarapan. Nanti ini kalau tidak sarapan nanti kalian kecil-kecil sudah lambung. Sebelum itu, ini Ibu minta kalian perhatikan di sekitar kalian itu ada sampah atau tidak, supaya kita bisa belajar dengan tenang. Ya, Ibu. Selanjutnya Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin cara doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, izinkanlah saya memimpin doa ini untuk ajaran betul. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Kak Gria yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ria, Hadir, Ibu. Sari, Hadir, Ibu. Grandin, Hadir, Ibu. Ine. Hadir, Ibu. Oke, hari ini kalian hadir semua. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa yang belajar tadi malam? Semua belajar, Ibu. Semua belajar? Oke, karena kalian sudah belajar, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat atau siapa yang sudah belajar tadi malam materi kita minggu lalu, materi yang kita pelajari minggu lalu? Saya, Ibu. Reaksi, Ibu. Ya, betul sekali, reaksi redox. Jadi yang ini kamu ingat mengenai materi minggu lalu yaitu reaksi redox? Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi atom-atom melalui proses oksidasi dan reduksi secara bersamaan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu kepada Ines. Jadi reaksi redox adalah reaksi kimia yang melibatkan perubahan bilangan bilox atom-atom melalui proses oksidasi dan reduksi secara bersamaan. Nah, oksidasi adalah proses pelepasan suatu molekul atom atau ion yang menyebabkan peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi itu sebaliknya, yaitu penerimaan elektron yang menyebabkan penurunan bilangan oksidasi. Oke, baik adik-adik, karena minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang reaksi redox, maka hari ini kita akan mempelajari materi yang masih berkaitan erat dengan materi minggu lalu, yaitu reaksi redox. Nah, siapa yang tahu materi apa yang kita pelajari hari ini? Karena kan Ibu minggu lalu sudah kasih tahu materi yang akan kita pelajari hari ini. Korosi. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang korosi. Sebelum itu, Ibu akan memberitahu apa tujuan dari kita mempelajari materi korosi ini. Nah, tujuan pembelajarannya, Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi proses terjadinya korosi secara konsep serta menjelaskan faktor lingkungan yang mempercepat proses korosi. Yang kedua, kalian dapat mampu mengajukan gagasan dan solusi dalam upaya mencegah dan mengatasi korosi berdasarkan diskusi kelompok. Jadi, dari tujuan ini kita sudah mengetahui bersama bahwa hari ini pada pelajaran ini kita akan melakukan diskusi kelompok untuk memenuhi tujuan pembelajaran ini. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada adik-adik semua, apa yang kalian ketahui tentang korosi? Apa yang terlintas di dalam otak kalian ketika Ibu mengatakan korosi? Besi yang berkarat. Besi yang berkarat. Apalagi? Ini, Bu. Kerusakan ini. Kerusakan, betul sekali kerusakan. Apalagi?
analisis, ini yang kalian jawab tadi korosi itu besi berkarat Ibu. Yang kedua korosi itu kerusakan Ibu. Nah, di sini Ibu tampilkan juga gambar besi berkarat. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian korosi? Ada? Oke, baik. Jadi korosi adalah kerusakan atau kehancuran material yang terjadi akibat reaksi kimia atau elektrokimia antara logam dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, korosi ini adalah kerusakan atau kehancuran material seperti contohnya seperti perkaratan besi tadi. Nah, di sini Ibu punya satu contoh. Ini besi yang berkarat. Siapa yang bisa ini? Lihat saja apa yang kalian rasakan. Kasar. Terus kalau dari visualnya apa yang kalian lihat? Ini dia sedikit berkarat ini. Berkarat. Rusak. Oke. Kira-kira ini bisa digunakan lagi tidak? Tidak. Oke, nanti kalian cari jawabannya di diskusi kelompok. Nah, selanjutnya Ibu ingin memberitahu bahwa itu merupakan salah satu contoh dari korosi. Berarti korosi ini terdapat banyak contoh. Jadi korosi ini dapat terjadi pada logam dan juga dapat terjadi pada non-logam. Jadi mungkin selama ini kalian berpikir bahwa korosi itu identik dengan perkaratan besi Ibu. Betul, tidak salah. Tetapi Ibu ingin menekankan bahwa korosi tidak hanya terjadi pada logam, tapi pada non-logam juga. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk bagi dalam dua kelompok untuk kita sama-sama mencapai tujuan pembelajaran. Di sini sudah ada petunjuk. Jadi, untuk tugas kalian yaitu carilah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mencegah terjadinya korosi. Ya, Bu. Bu minta tolong supaya kalian mengerjakannya dalam kelompok dan setiap kelompok sebentar akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan. Jadi Ibu mohon supaya kalian lebih aktif dalam kelompok dan ikut berpartisipasi karena Ibu akan melihat siapa yang tidak aktif dan juga siapa yang aktif dalam kelompok. Ya, Bu. Oke, Ibu akan memberi kalian waktu selama 10 menit untuk mengerjakan KBD dan presentasi. Baik, apakah kalian sudah mengerjakannya? Sudah, Ibu. Sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Oke, maka itu Ibu minta untuk salah satu kelompok satu untuk mempresentasikan hasil. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Jadi yang pertama konsentrasi H2O dan O2. Sudah? Sudah, Ibu. Untuk kelompok 2, apakah untuk yang nomor 1 apakah ada perbedaan? Sama? Betul? Betul, Ibu. Oke, karena jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 sama, maka Ibu silakan kelompok 1 untuk duduk dan kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan punya pertanyaan cara pencegahan korosi. Jadi di sini ada 4 cara. Yang pertama itu dengan cara pencetan, di mana cat membentuk lapisan pelindung di permukaan logam yang berfungsi sebagai penghalang fisik antara logam dan agen korosif seperti air, oksigen atau bahan kimia. Yang kedua sudah itu. Oke, untuk kelompok 1 apakah ada sanggahan? Pasti, Bu. Pas sama? Sama, Ibu. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 tangan dulu. Oke, karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan sangat baik, ada faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya korosi dan juga cara pencegahan terjadinya korosi. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik dan Ibu tidak perlu menjelaskan ulang karena apa yang kalian jelaskan
jelaskan tadi sudah cukup baik dan juga cukup lengkap. Ibu akan mengulang beberapa hal, Ibu akan menekankannya, di mana faktor-faktornya mempengaruhi terjadinya korosi itu ada 5. Yang pertama tadi ada apa? Ada faktor Konsentrasi H2O dan O2, Ibu. Ya, betul sekali. 5 ada permukaan logam, betul sekali. Jadi itu merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya korosi. Nah, selanjutnya untuk pencegahannya, yang pertama ada Cara pengecekan penyedotan. keempat, Cara lapisan dengan logam lain. ya betul sekali. Itu merupakan cara-cara mencegah terjadinya korosi. Oke, sampai di sini apakah ada yang belum paham? Apakah ada yang ingin bertanya? Pas. Betul? Betul, Ibu. Oke, karena kalian sudah menjawab bahwa kalian sudah memahami materi terkait hari ini, yaitu tentang korosi, Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Jadi Ibu harap kalian mempersiapkan HP kalian karena Ibu akan mengirimkan link kuis di grup WhatsApp. Oke, baik, Ibu sudah mengirimkan link kuis di grup WhatsApp. Silakan kalian bisa akses. Silakan kalian masuk ke dalam link kuis yang sudah dikirim. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membantu nilai, karena nilai kuis ini Ibu akan akumulasikan semuanya untuk nilai akhir. Jadi Ibu minta supaya kalian lebih serius lagi, dan juga jika tidak paham tolong bertanya. Tadi Ibu sudah tanyakan kalian apakah kalian sudah paham, kalian jawab iya Ibu paham. Nah, sekarang karena materi kita sudah selesai, Ibu ingin kalian bisa memberikan manfaat untuk pelajaran hari ini. Kira-kira apa manfaat kita belajar mengenai materi korosi hari ini? Manfaatnya? Oke, jadi yang pertama manfaat pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengetahui apa saja contoh-contoh dari korosi. Yang kedua, kita dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korosi. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Maka dari itu Ibu minta salah satu dari kalian membantu Ibu untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk adik Geraldine silakan. Baik Ibu, kesimpulan yang saya ambil di sini, di mana korosi itu dapat terjadi pada logam dan non-logam, dan proses terjadinya korosi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk cara pencegahannya itu ada 4. Yang pertama dengan cara pengecetan, yang kedua cara pelapisan dengan plastik. Ya, betul sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman Geraldine. Itu merupakan inti dari pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah ini Ibu akan memberikan tugas rumah buat kalian. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik, karena minggu depan kita akan membahas tugas tersebut bersama-sama. Dan Ibu minta untuk minggu depan kalian belajar tentang sel volta. Dan tetap belajar mengenai materi hari ini, karena materi hari ini dengan materi minggu depan yaitu sel volta memiliki hubungan yang erat, di mana sel volta juga dapat menjelaskan beberapa hal mengenai dengan materi kita hari ini. Mengerti? Mengerti, Ibu. Oke. Karena materi hari ini sudah selesai, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu sudah selesai. Oke, terima kasih untuk adik Ines. Silakan istirahat, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih, Ibu.